Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Septi Aulia dengan NIM K1A1221126, jurusan Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Universitas Halu Oleo. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya Indonesia itu memiliki laut dan pantai yang sangat indah. Namun untuk spesies-spesies yang ada di dalamnya itu tidak hanya yang ada di laut maupun di dasar laut, tetapi juga terdapat banyak spesies yang ada di perairan ataupun pinggir pantai. Salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu spesies Machomana cumana, baik dari segi morfologi, klasifikasi, cara hidup, penyebaran di laut, bagaimana cara kita menangkap atau membudidayanya, dan bagaimana manfaatnya secara umum dan kandungan-kandungan apa saja yang ada di dalamnya. Baik, yang pertama itu morfologinya, yaitu cangkangnya Machomana cumana kemudian untuk jaringannya itu jaringan lunak yang berwarna putih kekuningan. Kemudian untuk sipon Machomana cumana itu memiliki dua sipon, yaitu inhalan sipon dan exhalan sipon. Nah, untuk makanannya itu Machomana cumana itu adalah filter feeder, yang berarti mereka itu mengambil makanan dari air dengan cara menyaring plankton dan detritus. Nah, guna dari sipon tadi, yang mana inhalan sipon itu untuk mengambil partikel makanan, kemudian untuk exhalan sipon itu untuk mengeluarkan air yang telah disaring melalui exhalan sipon tadi. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini, itu merupakan habitat atau tempat tinggal dari Machoma cumana, yang mana mereka itu biasanya hidup di daerah pasir atau lumpur, yaitu zona intertidal atau subtidal dangkal, yang mana nanti ketika pasang surut air, mereka itu mungkin berada di bawah pasir, yang teman lihat ini ada lubang, itu berada di bawah pasir untuk melindungi dirinya dari kekeringan dan predator. Nah, ketika air pasang kembali, mereka akan muncul kembali untuk menyaring makanan mereka dari air. Nah, untuk cangkangnya sendiri itu mereka memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup cangkangnya untuk melindungi dari predator tentunya. Nah, kemudian untuk reproduksi Machoma cumana itu adalah hermafrodit, yang berarti individu. Mereka tuh memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Wah, teman-teman bisa lihat bahwasannya Machoma cumana ini memiliki penyebaran di laut yang sangat luas, di bagian wilayah Eropa, khususnya di laut Atlantis Utara dan di laut Mediterania. Berikut adalah cara pengambilan atau cara menangkap Machoma cumana atau kerang. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi tempatnya apakah sudah sesuai, kemudian menggunakan alat penggali seperti yang ada di video tersebut. Nah, kemudian pemisahan kerang setelah menggali pasir atau lumpur, kerang Machoma cumana akan terlihat. Nanti mereka akan dipisahkan dari substrat dengan lembut menggunakan tangan atau alat kerat. Kemudian setelah dipisahkan, pengumpul kerang biasanya memeriksa setiap kerang untuk memastikan bahwa mereka adalah Machoma cumana yang diinginkan. Kemudian transportasi dan penyimpanannya, Machoma cumana yang telah diambil biasanya ditempatkan dalam wadah atau tas khusus untuk diangkut. Kemudian jangan lupa ada peraturan dan izin yang sangat penting, yaitu memahami aturan, regulasi, dan peraturan yang berlaku untuk pengambilan kerang di wilayah tertentu. Nah, Machoma cumana ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa bagi manusia. Yang pertama itu sebagai sumber pangan, di mana Machoma cumana ini itu merupakan makanan yang sangat digemari di beberapa daerah, terutama di daerah wilayah pesisir di sepanjang pantai Atlantik Utara dan Laut Mediterania. Nah, biasanya juga Machoma cumana ini itu dijadikan hidangan seafood seperti kerang rebus atau sup karang atau hidangan kerang lainnya. Nah, untuk kontribusi dalam rantai makanan juga dia itu berperan penting, merupakan bagian dari rantai makanan laut dan berperan sebagai mangsa berbagai predator laut seperti burung laut, ikan, dan organisme laut lainnya. Kemudian untuk pemfilteran airnya juga, yang seperti saya bilang tadi, bahwa
lokasi geografisnya. Namun yang kita ketahui yaitu ada proteinnya, yang mana daging maco mana itu mengandung protein yang cukup tinggi, yang mana sebagai komponen utama dalam pembentukan jaringan otot dan penting untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Kemudian karbohidrat, yang mana maco mana ini mengandung sedikit karbohidrat dalam bentuk glikogen. Kemudian untuk lemak, dia itu memiliki lemak jenuh dan tak jenuh tunggal yang dapat memberikan sumber energi. Kemudian untuk vitaminnya, maco mana ini mengandung vitamin B12 yang penting untuk metabolisme dan kesehatan saraf. Kemudian dia juga mengandung omega 3 asam lemak, yang mana manfaatnya itu untuk kesehatan jantung dan sistem saraf. Nah teman-teman, kita sudah membahas mengenai kandungan apa saja yang dalamnya. Manfaat kandungan tersebut bagi tubuh, yaitu vitamin B12 itu sebagai produksi sel darah merah yang normal, fungsi sistem saraf yang sehat, metabolisme energi yang efisien, pembentukan pemeliharaan DNA, dan juga ada kalsium, yaitu sebagai kontraksi otot yang normal, transmisi sinyal saraf yang efisien, koagulasi darah. Fosfor juga sangat berperan penting karena fosfor adalah mineral kunci dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi. Kemudian selenium juga adalah antioksidan yang membantu melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif. Kemudian ada seng, ini adalah mineral yang diperlukan untuk berbagai fungsi biokimia yang ada dalam tubuh, yaitu seperti mendukung sistem kekebalan tubuh yang sehat, penting dan perkembangan sel dan kesehatan kulit, berkontribusi pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Baik, itulah video dari saya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.